Selamat sore pemirsa channel Obrolan Saiki. Kemarin bersilaturahim kepada Bapak Ustadz Sunardi di kediamannya. Beliau adalah salah satu tokoh Cilegon yang peduli terhadap upaya mengurangi pengangguran. Beliau memberikan motivasi kepada generasi muda dalam hal mencari pekerjaan. Kita dengarkan testimoni beliau. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa Cilegon itu merupakan bagian daripada pemerintah pusat. Dan Cilegon itu merupakan wilayah yang sudah ada penduduknya, aktivitasnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita melindungi, mendorong tentang kemajuan itu, kemajuan investasi, pengembangan industri, pengembangan usaha, perusahaan dan sebagainya. Maka dalam hal ini pemerintah pusat membuat satu perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 ini menyatakan tentang masalah kamar dagang atau asosiasi. Nah ini mitra pemerintah. Nah mitra pemerintah ini adalah sama dengan pemerintah melaksanakan perundang-undangan, tidak sembarangan. Nah ini. Jadi bagaimana kemudian dalam perjalanannya dalam hal ini? Tentunya dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam rangka meningkatkan SDM, dalam rangka membuat keadilan sosial, dalam rangka meningkatkan pendapatan rakyat, masyarakat, warga, khususnya warga yang kebetulan kita sebagai warga Cilegon ini berhak untuk maju seperti daerah lain. Nah untuk maju itu kita butuh pengetahuan, kita butuh keahlian, kita butuh rekanan, butuh sosialisasi, butuh jaringan. Nah, jadi pemerintah daerah adalah di bawah komando pemerintah pusat dalam arti provinsi. Kamar Dagang Indonesia Kota Cilegon adalah kepanjangan daripada Kamar Dagang Pusat yang dibentuk oleh pemerintah dan disahkan oleh pemerintah karena berdasarkan undang-undang, artinya melaksanakan undang-undang. Maka dalam hal ini kerjasama daerah pusat itu perlu, bukan hanya sebagai pengawas atau diawasi, bukan dalam hal ini, perlu memberikan kepembinaan baik dalam bentuk perusahaannya ataupun dalam bentuk usahanya, termasuk di dalamnya tentang masalah peningkatan kemampuan, permodalan, administrasi, itu peralatan. Ini kalau memang masyarakat atau pengusaha daerah itu peralatan dan permodalannya, sistem manajemennya kurang mumpuni, tentunya harus dibantu oleh yang lebih tinggi, oleh Kadin pusat, oleh Kadin provinsi, untuk menghilangkan apa? Menghilangkan tentang penilaian-penilaian bahwa kelas Anda itu masih belum mampu. Untuk menghilangkan itu, saya ada kerjasama. Nggak bisa sendiri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamar dagang itu maju, profesinya jalan, permodalannya jalan, kerjasamanya jalan, tentunya akan membantu mengangkat citra daerah terkait dengan masalah tenaga kerja. Kalau pengusaha daerah itu yang bergerak, tentunya karyawan atau tenaga kerja itu pasti merekrut dari daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus ikut serta. Ikut serta dalam bidang apa? Mengambil dalam bidang pelatihan, dalam pendidikan, meningkatkan kurikulum ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Karena kita ini sudah punya program di SMK, itu ada SMK yang 4 tahun. Ada SMK yang 4 tahun. Di kita Cilegon ini sudah banyak perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dan sekolah pendidikan itu bukan hanya adalah, ya maaf ngomongnya gengsi-gengsian, bukan itu. Harus ada target apa? Meningkatkan pendapatan, meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan masyarakat Cilegon. Ini yang perlu. Maka harus dibuat payung hukum, baik perda ataupun perwal. Perda dan perwal itu berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan undang-undang, berdasarkan Kepres, berdasarkan permen,
berdasarkan ergo, supaya ini ada nyambung gitu tuh, nyambung. Kan tinggal baca saja sebetulnya, tinggal baca perda tentang masalah peningkatan tenaga kerja lokal atau perlindungan tenaga kerja lokal. Bagaimana undang-undang pusatnya, di pusatnya, bagaimana di provinsinya. Tinggal mensinkronkan saja, bukan membuat baru, bukan, tapi mengkaji tentang mutu SDM yang ada di Cilegon. Karena ini penting. Kita juga tidak mau sebagai masyarakat itu, masyarakat Cilegon dianggap SDM-nya rendah, itu kita nggak mau itu. Kita mau SDM dianggap rendah, tetapi ada jalan keluar yang dilakukan oleh semua, baik oleh pusat, oleh provinsi, dan terutama oleh kita sebagai orang Cilegon. Jadi penting perda itu harus dibuat atau perwal, dan ini harus disosialisasikan. Harus dibuat MOU, kesepakatan dengan perusahaan, MOU dengan perizinan, tapi satu pintu, penanaman modal, investasi, satu pintu dengan lembaga pendidikan, P&K, dengan dinas tenaga kerja, supaya ada sinkronisasi gitu tuh, ada sinkronisasi tentang masalah kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, itu kan pendidikan. Kemampuan skill itu terkait dengan masalah dinas tenaga kerja. Tapi yang tahu kapan investor akan masuk, kapan investasi akan masuk, itu badan investasi. Ini harus bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Ajaklah Kadin sebagai wadah profesi, lembaga profesi, ajaklah Gapensi dan lain sebagainya. Maka saya sebagai masyarakat biasa, yang kebetulan saya sebagai guru, saya mencoba ya melakukan apa yang saya bisa, saya mau, yang saya bisa, itu tuh. Bukan saya mau, yang saya bisa menerima anak-anak kumpul di sini untuk memberikan satu pemahaman kepada mereka bahwa hidup itu harus berpendapatan, bahwa hidup itu butuh biaya, dan untuk mendapatkan biaya itu adalah dengan melamar kerja, dengan bekerja. Itu yang saya tanamkan kepada kawan-kawan, kepada anak-anak itu. Baik yang berpendidikan ataupun tidak. Baik yang memiliki sertifikat atau ijazah ataupun yang tidak. Unsur pekerjaan kita tidak mengkhususkan pekerjaan apa, enggak. Bebas. Mau tukang sapu, tukang babat rumput, mau tukang cleaning service, mau satpam, mau apa, terserah. Itu yang paham dan mengerti itu adalah industri. Yang tahu dengan itu adalah orangnya, anaknya. Maka kita di sini tiap ada kegiatan itu kita minimal 200-300 orang yang datang ke sini. Ini buktinya nih, tuh. Ini bolak-balik penuh tuh. Ini tuh, ini bolak-balik penuh. Ini. Tapi ini kita ada Google Form. Data melalui Google Form inilah nanti akan kita sampaikan ke industri, kita sampaikan ke dinas tenaga kerja, kita sampaikan ke pemerintah daerah bahwa ini loh yang perlu dibantu. Itu karena kita tidak mampu, jujur itu bukan bidang kita. Perusahaan yang catatnya apa ini? Ini perusahaan-perusahaan yang ada di papan tulis kita ini ada Krakatau Steel Group, ada Krakatau Pusku Group, ada pabrik kimia, ada perhotelan, sampai ke perbankan, rumah makan di sini ada, pengelolaan pantai ada di sini. Semua perusahaan yang ada di Cilegon ini yang kita tahu kita catat di sini. Ada perusahaan asing, ada perusahaan daerah, ada perusahaan nasional, macam banyak lagi di sini. Itu seperti PT Timah, Latinusa, TF, ada Neomak, Termak, Romenhas, Dekyung, KDR dan sebagainya itu. Ini sengaja kita pampangkan di sini. Ini sebagai motivasi saja ini pada anak-anak bahwa Cilegon banyak perusahaan yang terrekrut oleh perusahaan itu. Tahun kemarin waktu pembangunan Lute itu 250 lebih terserap. Itu waktu zaman pembangunan Krakatau Pusko itu 170-an lebih. Itu yang karena waktu itu saya baru-baru bergerak itu. Baru-baru. Nah sekarang nih harapan kita ketika pembangunan CAA ini akan lebih daripada itu. Untuk hal pekerjaannya
kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada yang pengelola. Pengelola itu tentunya kan pemilik perusahaan, kepada PT-nya, kepada menkonnya atau subkonnya. Mereka lah yang paham dengan itu. Silakan mau dites, mau langsung kerja, mau pekerjaannya mas sebagai helper bangunan kayak mau apa kayak yang dalam project ini. Karena kita sifatnya itu, target kita itu memangkas kemiskinan, memangkas kebodohan. Memangkas kemiskinan itu dengan berpendapatan, memangkas kebodohan itu juga dengan pendapatan. Itu yang kita coba, itu kita lakukan sejak 2008. Rutin ya? Rutin. Kita lakukan itu hampir setiap bulan sebetulnya. Rutin kita. Nggak pernah henti kita ini. Ya, karena kita kebetulan bisa begitu, ya coba itu aja. Mereka tidak dipungut biaya sepeser pun. Pengantar itu kita yang buat kan. Ini pengantarnya, nama perusahaannya ini, silakan Anda datang. Persyaratannya silakan dipersiapkan. Kalau mau fotokopi silakan di sini ada fotokopinya. Kita gratis. Karena sifatnya kita membantu. Kami sebagai Presidium Persatuan Masyarakat Adat Gusuran menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan, jajaran manajemen, jajaran pimpinan yang telah membantu mempekerjakan masyarakat warga Cilegon, baik BUMN, Krakatau Steel Group, dan atau perusahaan yang bermitra dengan Krakatau Steel Group. Baik juga yang sekarang sedang terkait dengan masalah proyek, kami mengucapkan terima kasih. Jadi berawal dari proyek itulah kita mencoba terus melakukan pendekatan-pendekatan. Itu. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Apapun bentuk pekerjaan yang diberikan kepada warga Cilegon, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan diterimanya masyarakat warga Cilegon ini akan bisa meningkatkan mutu SDM Cilegon. Ya, tentunya kalau menurut saya, Kadin sebagai institusi yang bergerak di bidang usaha tentunya mesti menjaga kenyamanan investasi. Kita bermitra dengan stakeholder lainnya secara baik dan tidak kemudian menggunakan cara-cara yang tidak prosedural, cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan. Saya kira ini yang perlu diluruskan. Jadi investasi perlu diterima dengan baik, perlu diberikan rasa aman, rasa nyaman agar investasi itu terus berlanjut dan kemudian bisa memberikan dampak yang positif untuk ekonomi masyarakat. Tapi pada sisi yang lain, kadang-kadang ada oknum atau hal-hal yang tidak kooperatif, yang tidak sesuai dengan aturan. Saya kira ini yang mesti diluruskan, artinya mesti diperbaiki. Kita harus menjaga kenyamanan, rasa aman, dan juga orang mau berinvestasi agar sama-sama mendapatkan kebermanfaatan dan kebaikan bersama. Ya. Saya kira itu.